Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat pelatihan yang saya hormati, para calon peserta orientasi P3K yang berbahagia. Selamat datang di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama. Tempat di mana nanti saudara sekalian akan mengikuti orientasi P3K. Sobat sekalian yang berbahagia, sebelum sobat mengikuti kegiatan orientasi, saya akan memberikan arahan apa yang harus saudara ikuti dan gambaran tentang Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, tempat sobat P3K akan mengikuti orientasi. Sobat pelatihan yang saya hormati, para peserta orientasi yang berbahagia, sekarang para peserta orientasi P3K ada di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Apa itu Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama? Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Agama yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memiliki 5 unit eselon 2, yaitu Sekretariat, kemudian Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama, Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, di mana sobat pelatihan para peserta orientasi P3K ini tengah berada. Dan yang kelima adalah Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan. Sobat pelatihan dan peserta orientasi P3K yang berbahagia, tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama, atau yang biasa kita sebut lebih mudah Pusbangkom MKMB, yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan moderasi beragama. Misal, Pusbangkom MKMB menyiapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria tentang berbagai pengembangan kompetensi. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan-pelatihan. Pusbangkom MKMB juga melaksanakan pengendalian mutu, yaitu menjamin agar pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi itu terjamin kualitasnya. Misalnya dengan melakukan evaluasi pasca penyelenggaraan pengembangan kompetensi atau selama proses pengembangan kompetensi itu sendiri. Selain itu juga Pusbangkom MKMB menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang manajemen. Misalnya ada manajemen madrasah, pelatihan-pelatihan teknis administrasi, kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan administrator, kemudian pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan juga pelatihan di bidang moderasi beragama. Nah, sobat pelatihan, selain Pusbangkom Manajemen,
Kepemimpinan dan Moderasi Beragama untuk menyelenggarakan pelatihan, kemudian melaksanakan penjaminan mutu, itu juga dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan yang ada di sejumlah daerah. Keberadaan unit pelaksana teknis Diklat Keagamaan itu didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2022 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Diklat Keagamaan. Apa tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Diklat Keagamaan itu? Tugasnya yaitu melaksanakan diklat tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Sedangkan fungsi dari unit pelaksana teknis Diklat Keagamaan yaitu pertama, melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran diklat. Yang kedua, melaksanakan diklat tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Diklat Keagamaan. Dan yang keempat, melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga UPT Diklat Keagamaan. Nah, ada 14 balai diklat keagamaan dan 2 loka diklat keagamaan. Jadi sobat pelatihan dan khususnya para calon P3K ini nanti ketika sudah bekerja, pengembangan kompetensinya ini akan terdistribusi di balai-balai diklat dan loka diklat. Ada 14 balai diklat dan 2 loka diklat. Di mana saja itu? Yang pertama yaitu Balai Diklat Keagamaan Aceh. Yang kedua, Balai Diklat Keagamaan Medan. Yang ketiga, Balai Diklat Keagamaan Padang. Yang keempat, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Yang kelima, Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Keenam, Balai Diklat Keagamaan Bandung. 7, Balai Diklat Keagamaan Semarang. 8, Balai Diklat Keagamaan Surabaya. 9, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. 10, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. 11, Balai Diklat Keagamaan Makassar. 12, Balai Diklat Keagamaan Manado. 13, Balai Diklat Keagamaan Ambon. Dan 14, Balai Diklat Keagamaan Papua. Sedangkan 2 loka yaitu Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru dan Loka Diklat Keagamaan Lampung. Inilah 16 lembaga pengembangan kompetensi sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM yang tersebar di 16 titik. Sobat pelatihan yang saya hormati, nah sobat calon P3K, untuk benar-benar saudara nanti diangkat sebagai P3K, saudara harus mengikuti satu tahapan kegiatan yang namanya adalah orientasi P3K, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa itu orientasi P3K? Yaitu program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Ya. Apakah ini harus diikuti? Harus diikuti. Setiap CPPPK, setiap calon P3K harus mengikuti kegiatan orientasi ini. Karena ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang kedua, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020
tentang pengembangan kompetensi P3K yang menyatakan bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi pegawai P3K. Tujuannya untuk apa? Mengikuti orientasi itu. Tujuannya yang pertama, untuk mengembangkan dedikasi dan komitmen yang kuat dari P3K dalam rangka mengembangkan kinerjanya. Ya. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi ASN. Bahwa saudara-saudara calon P3K itu adalah bagian dari ASN. Oleh karena itu, saudara harus memahami apa sih tugas dan fungsi dari seorang ASN itu. Dan itu nanti akan saudara dapatkan dalam kegiatan orientasi P3K ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan nilai dan etika pada Kementerian Agama tempat saudara bertugas. Jadi setiap instansi pemerintah, lembaga itu mempunyai nilai-nilai dan etika sendiri dalam berorganisasi selain core values, nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap ASN dimanapun berada. Nah, ini semua nanti saudara akan dapatkan di dalam kegiatan orientasi ini. Nah, dengan demikian maka manfaat yang akan didapatkan dengan mengikuti orientasi P3K ini yaitu terwujudnya P3K yang memahami nilai dasar, tugas dan fungsi ASN, serta memiliki etika dan profesionalisme dalam tugas dan fungsinya. Supaya saudara sebagai bagian dari ASN benar-benar melaksanakan tugas-tugas dan fungsi ASN secara profesional. Sobat pelatihan dan peserta orientasi P3K yang berbahagia, nah untuk mengikuti kegiatan orientasi ini, saudara tidak perlu hadir di kelas, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan klasikal. Saudara mengikuti semuanya dengan dukungan teknologi informasi, teknologi komunikasi. Saudara cukup mengakses portal Kementerian Agama dengan alamat https://pjj.kemenak.go.id. Jadi materi seluruh bentuk kegiatan orientasi ini tersedia di portal seperti alamat yang tadi saya sebutkan. Sobat pelatihan dan peserta orientasi yang berbahagia, selama saudara mengikuti orientasi ini nanti saudara akan mendapatkan materi-materi orientasi sebagai berikut. Pertama, pengenalan susunan organisasi dan tata kerja. Kemudian pengenalan jabatan, ya. Saudara diangkat dalam jabatan apa itu nanti akan dikenalkan di sini. Kemudian pengenalan manajemen kinerja organisasi. Kemudian penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja. Kemudian ada pembangunan bidang agama dan pengembangan sumber daya manusia serta pengarahan program yang sekarang setengah saudara ikuti ini. Nah, ini semua materi orientasi ini semuanya itu disampaikan oleh para pengampu yang qualified, yang mempunyai otoritas dan memang dia ahli di bidangnya. Baik itu dari pejabat struktural, jabatan fungsional maupun praktisi. Beban belajar keseluruhan untuk kegiatan orientasi P3K ini yaitu 20 jam pelatihan. Sobat pelatihan dan peserta orientasi P3K yang berbahagia, nah saudara harus mengikuti ini ya dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada tugas yang ditinggalkan. Setiap tugas yang diberikan di dalam portal itu saudara harus ikuti, harus penuhi semuanya. Tidak boleh ada yang terlewatkan.
Nah, setelah saudara mengikuti seluruh kewajiban, maka saudara berhak untuk mendapatkan sertifikat. Inilah yang nanti akan menentukan kelulusan saudara. Kalau saudara sampai tidak berakhir dengan mendapatkan sertifikat, maka berarti saudara dinyatakan tidak lulus mengikuti orientasi. Kalau tidak lulus mengikuti orientasi, berarti saudara tidak bisa digugurkan huruf C-nya pada P3K itu. Oleh karena itu saudara, saya berharap benar-benar kepada saudara supaya mengikuti orientasi ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dan pastikan saudara mengikuti seluruh rangkaian orientasi. Saya sampaikan selamat kepada saudara untuk bisa mengikuti ini dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa nanti di akhir kegiatan saudara akan dievaluasi. Begitupun juga sebaliknya, saudara berhak untuk mengevaluasi penyelenggaraan orientasi yang dilakukan secara online ini. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa saudara ikuti dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.